Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Bunda. Di sini saya Satria Arifin Wahono dengan NIM 2205124 dari kelas Sistem Informasi C angkatan 2022. Di sini saya akan menerangkan hasil artikel yang telah saya buat dalam memenuhi penugasan ujian akhir semester pemrograman web yang diampu oleh Bapak Bunda Sisep Haputra. Baik, di sini judul yang saya bawakan adalah Panduan Keamanan Cyber dalam Pengembangan Web untuk Mencegah Serangan SQL Injection. Serangan cyber merupakan ancaman yang selalu berkembang dalam era digital saat ini. Di antara berbagai jenis serangan yang ada, SQL injection merupakan serangan yang paling umum dan merugikan. Pada dasarnya, serangan tersebut memiliki potensi untuk merusak integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data yang diproses dan disimpan oleh aplikasi web. Oleh karena itu, penting bagi pengembang web untuk memahami ancaman ini dan menerapkan praktik keamanan yang tepat untuk melindungi aplikasi mereka. Dalam konteks ini, kita akan membahas bahaya dari serangan SQL injection dan cara-cara untuk mencegahnya. Nah, di sini saya membahas kenapa sih SQL injection itu bisa menjadi serangan yang berbahaya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? SQL injection merupakan ancaman serius bagi keamanan web dan juga aplikasi. Jadi tidak hanya untuk salah satu web atau aplikasi saja. Dampaknya yang paling mencolok adalah kemampuannya untuk menembus verifikasi login, memungkinkan penyerang untuk mengakses website atau aplikasi tanpa memerlukan username dan password yang valid. Hal ini menggugurkan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh mekanisme verifikasi pengguna, membuka pintu bagi penyerang untuk mengakses data sensitif dengan bebas. Selain merusak verifikasi login, SQL injection juga mengancam privasi pengguna dengan memungkinkan penyerang untuk melakukan login sebagai pengguna lain. Dengan mengambil alih identitas pengguna, penyerang dapat mengakses informasi sensitif dan memanfaatkannya untuk tujuan yang tidak sah, seperti penipuan atau kegiatan kriminal lainnya. Ini merupakan ancaman yang serius terhadap keamanan data dan privasi pengguna. Selain itu, SQL injection juga berpotensi mengubah dan bahkan menghapus data dalam database. Penyerang dapat memodifikasi data transaksi atau bahkan menghapus riwayat data dari database secara keseluruhan. Wah, berarti SQL injection ini sangat berbahaya, teman-teman. Lalu dampaknya tidak hanya merugikan secara finansial saja, tetapi juga dapat merusak reputasi bisnis dan mengganggu operasi harian. Oleh karena itu, mencegah SQL injection menjadi sangat penting dalam menjaga keamanan sistem informasi. Namun, dari serangan-serangan yang sangat membahayakan dari SQL injection, pasti ada hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah serangan dari SQL injection sendiri, yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu mengatur input validation, di mana memverifikasi jenis input yang diterima dari pengguna sebelum diproses. Lalu yang kedua, gunakan parameter result queries. Pengguna menggunakan parameter queries untuk melakukan prakompilasi statement SQL sehingga input user secara otomatis di-code dan tidak menyebabkan perubahan tujuan dalam pernyataan SQL. Lalu yang ketiga adalah memisahkan database username dan password. Memisahkan database username dan password untuk meningkatkan keamanan. Jadi dipisah username-nya, database-nya sendiri, lalu password-nya juga sendiri. Lalu yang terakhir adalah memasang filter untuk input meta karakter. Memasang filter untuk input meta karakter seperti yang ada di tampilan saya untuk mencegah penggunaan karakter-karakter ini dalam serangan injeksi SQL. Dengan menerapkan tindakan-tindakan ini bisa menjadi salah satu beberapa cara yang dapat mencegah serangan-serangan dari SQL injection. Lalu kesimpulannya adalah SQL injection merupakan ancaman serius bagi keamanan web dan aplikasi. SQL injection dapat membahayakan verifikasi login, privasi pengguna, serta integritas data dalam database. Mencegahnya melibatkan pengaturan validasi input, penggunaan parameter queries, pemisahan data pengguna, dan pemasangan filter untuk input meta karakter. Berikut adalah referensi yang saya gunakan, ada 3 sumber. Lalu ini adalah hasil Turnitin dari artikel yang telah saya buat. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.